Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Pina Sulistiana, kemudian Nur Aisyah Jamil, Juliana Tantre, dan Fahmi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan pada manusia, yang mana sistem pencernaan pada manusia ini merupakan bahan ajar biologi SMA kelas 11 kompetensi dasar 3.7 dan 4.7. Untuk itu, mari kita simak secara bersama-sama materi yang akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami. Silahkan disimak videonya. Selanjutnya, materi yang akan dijelaskan oleh kelompok kami yaitu yang pertama ada zat makanan, kemudian kedua saluran dan kelenjar pencernaan makanan, dan yang ketiga yaitu ada kelainan dan gangguan pada sistem pencernaan. Selanjutnya di sini ada kompetensi dasar. Nah, yang pertama kompetensi dasar 3.7 yang mana isinya itu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi, kemudian bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia. Nah, selanjutnya ada kompetensi dasar 4.7 yang mana isinya itu menyajikan laporan hasil uji zat makanan yang terkandung dalam berbagai jenis makanan dikaitkan dengan kebutuhan energi setiap individu serta teknologi pengelolaan pangan dan keamanan pangan. Pertama, kita akan membahas mengenai zat makanan. Nah, semua makhluk hidup itu pasti harus memenuhi kebutuhan energinya dengan cara mengkonsumsi makanan. Nah, makanan tersebut kemudian nantinya akan diuraikan dalam sistem pencernaan. Nah, zat makanan dapat dikelompokkan menurut jumiah yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, yaitu pertama ada zat makanan makro dan yang kedua yaitu ada zat makanan mikro. Baik, saya Juliana Tantri akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang karbohidrat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita biasa mengkonsumsi karbohidrat, yaitu salah satunya nasi. Nah, nasi merupakan salah satu makanan pokok yang banyak mengandung karbohidrat yang berfungsi sebagai sumber energi yang paling utama. Nah, karbohidrat ini juga dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada monosakarida, yang kedua ada disakarida, dan yang ketiga ada polisakarida. Selanjutnya ada protein. Protein adalah zat makanan yang mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan juga nitrogen. Nah, protein ini memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sumber energi, dan yang kedua sebagai zat pembangun dalam tubuh, dan yang ketiga berperan dalam sintesis zat penting tubuh seperti hormon dan enzim. Yang terakhir yaitu perbaikan dan pemeliharaan jaringan tubuh. Selanjutnya ada lemak. Nah, lemak sering disebut sebagai lipid dan tersusun atas unsur C, H, dan O. Nah, di dalam satu molekul lemak itu terdapat satu molekul gliserol dan 3 molekul asam lemak. Nah, asam lemak ini dibedakan menjadi 2, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Nah, asam lemak jenuh banyak terdapat pada daging, keju, susu, dan juga mentega. Sedangkan asam lemak tak jenuh itu banyak terdapat pada minyak kedelai, minyak kelapa, ikan, dan minyak goreng. Baik, selanjutnya saya Pina Sulistiana akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu Juliana. Zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh selanjutnya yaitu vitamin. Nah, vitamin ini adalah zat organik yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah sedikit. Meskipun diperlukan dalam jumlah sedikit, vitamin memiliki peran sangat penting bagi tubuh, seperti untuk kesehatan mata dan tulang. Nah, semua jenis vitamin dapat dibagi menjadi 2 golongan besar, yaitu vitamin yang larut dalam air, contohnya vitamin B dan C, dan vitamin yang larut dalam lemak, contohnya yaitu vitamin A, D, E, dan K. Baik, zat selanjutnya yaitu mineral. Mineral ini diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang relatif sedikit. Sumber mineral dapat berasal dari tumbuhan maupun hewan. Nah, fungsi dari mineral bagi tubuh antara lain yang pertama, bahan pembentuk berbagai jaringan tubuh,
misalnya tulang, gigi, rambut, kuku, kulit, dan sel darah merah. Kemudian, fungsi mineral selanjutnya yaitu sebagai bahan pengatur, misalnya keseimbangan keasaman cairan tubuh, proses penggumpalan darah, dan membantu proses metabolisme di dalam tubuh. Saluran dan kelenjar pencernaan makanan. Pencernaan makanan adalah proses perubahan makanan dari ukuran yang besar menjadi kecil. Nah, proses pencernaan makanan pada manusia ini terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama ada pencernaan secara kimiawi dan yang kedua pencernaan secara kimiawi. Proses pencernaan tersebut berlangsung di dalam saluran pencernaan atau organ-organ pencernaan. Nah, makanan dapat diserap oleh saluran pencernaan makanan dan kemudian makanan tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh setelah berbentuk molekul-molekul yang kecil. Materi selanjutnya yaitu proses pencernaan manusia. Pencernaan makanan merupakan proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus, serta mencegah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Proses pencernaan makanan pada tubuh manusia dapat dibedakan atas dua macam, yaitu proses pencernaan secara mekanik dan proses pencernaan secara kimiawi, atau biasa yang kita sebut dengan enzimatis. Selanjutnya yaitu alat pencernaan makanan. Yang pertama yaitu saluran pencernaan manusia. Saluran pencernaan manusia pada manusia terdiri dari beberapa organ, dimulai dari mulut, vakum oris, kerongkongan esophagus, lambung, ventriculus, usus halus, intestinum, usus besar, kolon, dan anus. Kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan terdiri atas kelenjar ludah atau salva, pankreas, dan hati yang berperan untuk menghasilkan enzim atau getah pencernaan sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh. Gangguan atau kelainan pada sistem pencernaan. Yang pertama, diare, gastritis, mah, sembelit, dan hermit atau wasir. Selanjutnya yaitu teknologi yang berhubungan dengan pada sistem pencernaan makanan. Kelainan atau gangguan pada sistem pencernaan makanan dapat diperiksa atau diatasi dengan alat-alat yang disebut dengan endoskop. Nah, endoskop ini merupakan alat yang digunakan untuk memeriksa bagian atau organ dalam tubuh melalui celah atau bagian tubuh yang diiris. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.